Senja mulai muncul ke permukaan. Semburat oranye kemerahan menyebar di langit luas yang meredup. Calista yang seharian itu hanya berbaring di atas kasur tanpa melakukan aktivitas lain. Bahkan sampai rasa lapar pun dia melupakannya. Karena sepanjang hari ini dia hanya termenung. Terus saja menghela napas panjang memikirkan situasinya saat ini. Yang masih belum ia percayai dan yakini akan fakta bahwa dirinya telah berada dalam wujud tubuh seorang gadis asing. Gadis itu tak sadar dengan sekitarnya yang sudah menggelap menuju malam, menciptakan ruangan kamar yang kurangnya pencahayaan, karena sinar mentari telah berubah menjadi rembulan yang bentuknya tak sempurna. Mina sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas kebutuhan Calista, dia terlihat sibuk menyalakan lilin-lilin yang terpasang di chandelier yang tergantung di setiap sisi ruangan, sampai menciptakan cahaya untuk menerangi ruangan itu hingga menjadi terang kembali walaupun malam telah tiba. Nona, apa ada yang Nona inginkan untuk makan malam hari ini? Saya akan ke dapur untuk menyiapkan makan malam Anda, kata Mina setelah selesai dengan tugasnya. Dia menghadap Calista yang masih setia rebahan di atas kasur. Sepersekian detik Mina menunggu jawaban dari si majikan yang tampaknya sedang asik dengan pikirannya, sehingga dia diabaikan begitu saja oleh Calista. Sepertinya Nona tidak mendengarkan, pikir Mina memperhatikan keterdiaman Calista. Nona? Dan tetap tak ada jawaban dari Calista yang masih asik melamun terbengong. Mina menghela napas pelan dan kembali melanjutkan berbicara. Kalau begitu, saya akan menyiapkan makanan kesukaan Anda seperti biasanya. Saya permisi dulu, Nona. Saya akan kembali untuk membawakan makan malam Anda. Dia menunduk hormat sampai tubuhnya sedikit condong ke depan. Apa yang terjadi? Calista bertanya setelah sekian lama sedari tadi terdiam. Mina segera mengangkat wajahnya melihat gadis di hadapan yang tengah celingukan melihat sekitar. Terlihat jelas raut wajah Calista kebingungan. Nona, apa sedang mati lampu? Kenapa pakai lilin? Belum juga Mina bersuara, Calista langsung menyerbunya dengan pertanyaan yang membuat Mina terheran. Penerangannya sudah saya nyalakan, Nona. Apa segini masih kurang terang, Nona? Mau saya tambahkan lampunya? Jelas saja kurang terang. Kau kan belum menyalakan lampu, hanya menyalakan lilin saja. Alis Mina semakin mengernyit bingung. Tapi saya sudah menyalakan semua lampu kecil ruangan ini. Apa Nona perlu menyalakan lampu besar juga? Hah? Sontak kedua belah mata Calista bergerak melirik ke atas. Ini aneh. Calista merangkak turun dari ranjang dengan kepala masih tengadah melihat sekitar ruangan. Dia mulai berjalan pelan. Kenapa nggak ada lampu LED dan hanya ada gantungan lampu besar itu saja? Dia melirik ke arah lain di mana lilin-lilin menyala di setiap sisi ruangan. Kalau diperhatikan, kamar ini juga dipenuhi barang antik yang mewah. Tapi kenapa di kamar semewah ini tidak ada televisi, AC, ataupun barang elektronik lainnya? Sebenarnya ini ada di mana? Apa ini hotel atau apartemen? Ini ruangan tidur Anda, Nona. Dan apa itu apartemen? Mina balik bertanya karena semakin dibuat heran dengan apa yang diucapkan Calista, juga tingkah gadis itu yang terlihat seperti orang asing kebingungan. Maksudmu ini kamar? Yang dibalas anggukan kaku oleh Mina. Jadi ini sejenis kamar apartemen ya? Kedua mata Calista melirik ke sekeliling menilai. Iya Nona, ini kamar tidur Anda, jawab Mina meskipun sedikit tidak mengerti dengan yang diucapkan gadis itu. Apartemen apa itu? Yang benar saja, ucap Calista sembari melangkah ke arah jendela yang sedikit terbuka.
Dia membuka lebar jendela kamar, lalu melihat keluar jendela sehingga angin malam yang terasa dingin langsung bersirobok berhembus masuk menerpa kulit wajahnya, membuat rambut panjang Calista yang terurai tersibak melambai-lambai. Gila, ini apaan? Mata Calista semakin melebar terkejut dengan pemandangan luar jendela yang menampilkan halaman luas, dikelilingi pohon-pohon besar serta bangunan lain yang tampak menjulang tinggi dan megah. Ini sih bukan apartemen lagi, tapi kayak istana. Nona, udaranya sangat dingin. Jangan berdiri di depan jendela seperti ini, ucap Mina sambil memakaikan selembar kain tebal dan lembut berwarna marun ke pundak Calista. Apa benar ini apartemen? Tanya Calista tanpa mengalihkan pandangan matanya dari bangunan di luar sana. Ya, jawab cepat Mina yang tidak tahu maksud dari ucapan Calista. Gadis cantik itu menggerakkan kepala menatap cepat ke arah Mina. Apa benar ini apartemen? Dia kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Sepersekian detik Mina terbengong saking bingungnya dengan yang ditanyakan. Apartemen? Beo dia mengulang kata. Kau kan tadi bilang ini kamarku, tempat gadis ini tinggal. Oh, iya, maksud Nona ruangan ini. Benar Nona, ini ruang tidur Anda yang berada di kediaman utama, karena pavilion Anda sedang masa perbaikan. Mina menjawab setelah menyimpulkan dari pertanyaan Calista. Kediaman? Pavilion? Calista kembali melihat keluar jendela memperhatikan sekitar halaman dan bangunan-bangunan megah bagian lainnya. Maksud dia ini rumah. Tapi kalau dibilang rumah sih, ini lebih mirip ke sejenis mansion sang konglomerat. Ini gila, gumam pelan Calista masih melihat sekitar luar. Semuanya benar-benar, tidak hanya penampilanku berubah, tapi bahkan rumah ini gila. Tidak. Apa aku bisa berubah ke penampilanku semula dan kembali ke rumah asliku? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dipikirkan sekeras apapun dan bagaimanapun aku tak dapat jawabannya. Aku bisa gila. Tak ada hal logis yang bisa menjelaskan semua ini. Sebenarnya situasi macam apa ini? Hembusan napas kasar keluar dari mulut Calista yang merasakan kegelisahan dan ketakutan. Sedikit dia mulai menyadari bahwa dirinya telah berada di dunia yang sangat asing dan jauh dari dunia aslinya. Calista menghempaskan kain selimut yang berada di pundak sampai teronggok di lantai. Benar, gumam dia terjeda saat sebuah pikiran terang muncul di kepala. Melihat selimut yang terlempar, Mina memungutnya dan kembali memakaikannya ke pundak Calista. Nona, meskipun saya tidak mengerti dengan apa yang menjadi kekhawatiran Anda, tapi tolong, Anda harus tenangkan diri. Tubuh Nona masih belum pulih sepenuhnya. Omelan Mina yang tidak ditanggapi oleh Calista. Mungkin dengan aku tidur di ranjang itu kembali, aku akan terbangun dengan wujudku semula. Aku yakin ini hanya mimpi. Pasti hanya mimpi. Gumam Calista penuh keyakinan bahwa dirinya hanya berada dalam mimpi, bukan dalam hidup yang nyata. Karena selama seharian ini dia telah banyak berpikir keras untuk mendapatkan jawaban, namun tak ada satupun jawaban yang bisa menjawabnya. Aku harus tidur, kata Calista sambil berjalan ke arah ranjang kembali. Tapi Nona belum makan malam. Dan sedari siang juga, Anda telah melewatkan makan siang, hanya meminum air saja. Mina membuntuti dari belakang merasa cemas. Yang tak dihiraukan lagi oleh Calista yang sudah menaiki ranjang membaringkan tubuh masuk ke dalam selimut. Semoga saja dengan tertidur semuanya akan kembali dan mimpi ini terlupakan. Gumam Calista memejamkan mata bersiap tidur. Berhubung dia juga sudah merasakan kantuk dan lelah akibat seharian kebanyakan berpikir. Mina yang memperhatikan tingkah Calista hanya bisa menghela napas panjang
dan menarik selimut agar menutupi keseluruhan tubuh gadis itu sampai bahu. Baiklah, kalau Nona ingin beristirahat. Tapi jika Nona merasa lapar, tolong panggil saya. Saya akan segera kembali membawakan makanan Anda. Mina berucap menatap wajah Calista yang sudah memejamkan mata tanpa menjawab ucapannya. Sudah sekitar setengah jam dan selama itu sudah tak ada pergerakan ataupun suara dari Calista yang tampak tertidur pulas. Akhirnya Mina menyerah, dia pamit undur diri membiarkan keinginan Calista yang tidur dengan perut kosong. Kalau begitu, saya permisi Nona. Selamat malam. Semoga Anda bermimpi indah. Mina berjalan menutup dan mengunci kembali jendela yang sempat dibuka tadi. Lalu setelahnya dia berjalan keluar kamar meninggalkan Calista sendirian yang sudah tertidur lelap.